sifat lele itu gelap. Gelap artinya budak. Harus budak ya malah ya. Iya, keruh. Iya. Karena itu sifat lele. Seperti lele itu sebetulnya tidak butuh oksigen buatan. Karena lele itu sistem pernafasannya labirin, Mas. Bukan insang. Saya Anton, asli Purwokerto. Saya Ian, asli Purwokerto juga. Masnya ini tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara ya, Mas? Hanya saya. Oh iya. Kalau Masnya? Saya perkumpulan lele Kedung Lesung saja. Oh, perkumpulan lele sini ya, Mas? Iya. Ya. Masnya di sini sebagai apa, Mas? Mungkin sebagai marketing atau sebagai gimana? Mas? Kalau saya marketing. Marketing itu untuk penjualan dan pembelian. Khususnya benih. Itu bisa disebar, Masnya bisa jual kemana aja, Mas? Kalau saat ini belum begitu luas sih. Hanya sementara masih sekitar Banyumas. Barimas cakep lah ya. Ah. Mas. Nah, kalau Mas ya di sini Kalau saya sih bagian pemeliharaan untuk perawatan ikan, terutama kalau kondisi ikan lagi bermasalah gitu. Biasanya sih saya yang pegang bagian pengobatan dan pengelolaan air, manajemen air. seperti dokter ya, Mas? Ya begitulah kira-kira. Tanpa Apa titel memang tapi. jenengan dokter hewan, Mas? Bukan. Oh, bukan ya. Mungkin lebih tahu pengetahuannya di itu ya, Mas. Ya karena saya sih senang baca-baca sih ya. Sama ya banyak masukan juga sih dari teman-teman juga gitu. Jadi sedikit mengerti tapi kita juga masih belajar sih. Oh, untuk jenengan lebih tahu kondisi ikan ya, Mas. Itu gimana, Mas, cara merawat ikan yang baik dan benar untuk mungkin bisa lebih share ke pengusaha baik? Sebenarnya kalau pemeliharaan ikan, terutama untuk budidaya, itu faktor utamanya adalah air. Manajemen air itu yang paling penting karena ikan hidup di air, jadi kualitas air itu sangat menentukan. Untuk daerah-daerah yang kualitas airnya kurang baik, masih bisa dikondisikan agar jadi sesuai dengan kebutuhan ikan. Misalnya dengan penggunaan probiotik atau fermentasi. Itu untuk meningkatkan kualitas air, mengurangi kadar racun juga. Nah, kalau setelah manajemen air jadi, kemungkinan untuk kematian ikan itu akan sangat turun. Tapi kan lele mungkin lebih enak ya, Mas, perawatannya ya, karena nggak terlalu membutuhkan air bersih ya. Enggak juga. Nggak juga. Justru lele itu memang nggak butuh air bersih, tapi butuh air sehat. Ciri-ciri air sehat kayak gimana, Mas? Jadi keseimbangan antara bakterinya di dalam air itu harus sesuai. Kalau bakterinya terlalu sedikit untuk pembusukan atau bakteri baik terutama ya, nanti akan menimbulkan racun di dalam air dan akibatnya ya kemungkinan besar mati massal. Apakah di sini pernah kejadian, Mas, mati massal, Mas? Sering. Saya rasa sih kalau untuk pemelihara lele mesti pernah mengalami ya, terutama kalau kita pemula. Karena kalau itu kita teori tahu kadang-kadang, tapi untuk prakteknya tuh nggak segampang teorinya. Jadi harus butuh pengalaman. Nah itu nanti pengalaman yang akan membuat kita belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Masalahnya Betul. apa, gitu. Nah, untuk Masnya sendiri untuk marketing, kendala apa, Mas, yang biasa dihadapi sama Masnya, Mas, di dunia perjualbelian lele, Mas? Kendalanya kalau di perjualbelian lele masalah harga ya. Masalah harga ya, perang harga. Kalau kayak contohnya di Kedung Lesung ini kan identik ya, terciptanya lelenya mutiara. Gitu. Maksudnya apa, Mas? Jenis lelenya mutiara. Jenis lelenya mutiara, kita pakai induk bersertifikat juga kan, gitu. Makanya di situ bisa menjaga kualitas lele. Nomor satu itu bukan nomor satu air, nomor dua itu memang kualitas lelenya gitu. Benih. Benihnya, iya. Bibitnya ya, dari bibitnya udah Iya. bagus ya. Dari induknya udah bagus, pasti anaknya juga hasil pijahannya pasti Tahan. Bagus juga ya. bagus juga. Nah, kalau untuk seandainya, Mas, mungkin kan lele itu kan ada beberapa jenis ya. Iya. Itu membedakan dari segi harga nggak, Mas? Kalau dari segi harga untuk saat ini belum.
Nah, kalau indukan yang asal kan otomatis nggak keluar biaya karena nggak perlu beli ya. Sedangkan asal induk lah ya. iya Iya. betul. Nggak Nanti perlu yang bersertifikat dan lain-lain. iya, Iya. jadinya akhirnya harga yang bersertifikat induknya pun menyesuaikan mau nggak mau karena masyarakat kita edukasinya masih kurang. Bedanya apa sih Mas lele yang biasa dan lele yang bersertifikat? Kesehatannya, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh lele itu berbeda. Pertumbuhan juga. Pertumbuhan berbeda. Cepat lambatnya pertumbuhannya beda. Terus dari hasil FCR daging Oh iya iya. itu beda. Berarti tingkat dagingnya ya, Iya, kualitas dagingnya kualitas lebih- dagingnya. lebih baik Jadi ya. gini perbandingannya 1 kilo pakan itu untuk jadi daging itu berapa gitu. Ada 0,8, ada 0,9, bahkan ada 1:1. Berarti kita ngasih makan segitu biasanya yang jadi daging berapa Iya. gitu ya? Kalau lele mutiara ini mungkin yang diserap lebih banyak ya daging. Ya, 0,9 lah. 0,9 sampai 1:1. Wow. Berarti yang dibuang sedikit ya Mas? Iya. Tapi kan Ya, itu yang mungkin kita ngirit makan dan lele udah ya. Betul. Nah, dibanding lele-lele lainnya ya. berbalik lagi ya gitu, perawatan airnya. Kandungan bakteri di dalam air itu seperti apa gitu. Berarti tetap diperhatikan banget lah ya Iya. kesehatan airnya. ya. Nomor satu Walaupun itu air. kelihatannya mungkin apa coklat atau apa, tapi Iya. memang Iya. air yang sehat ya. Iya. Ya indikatornya itu biasanya bau sama kondisi ikan. Kalau baunya itu bau pembusukannya itu menyengat sekali itu berarti kondisi air itu udah nggak baik. Ada pembusukan dari bakteri yang jahat. Jadi harus segera diperbaikin. Iya sih, jadi dari tadi saya memang muter-muter di sini, tapi memang airnya itu nggak ada yang berbau ya Mas di sini ya Mas. Kalau kualitas air di sini menurut Mas sendiri gimana Mas? Kalau kualitas air sekarang baik, tapi kembali lagi sama pemeliharaan ya. Mau sumbernya apapun kalau pemeliharaannya nggak baik, itu akan rusak. Karena lele itu sebenarnya ikan yang tahan penyakit. Tapi kita tebar lele itu nggak mungkin sedikit, satu kolam pasti banyak. Dan itu bisa 4 kali lipat dari ikan-ikan lain, jenis lain ya. Nah, otomatis kotoran yang dihasilkan jauh lebih banyak. Jadi itu yang akan menimbulkan racun itu adalah sisa kotoran yang tidak terurai. Itulah gunanya prebiotik ya. Iya. Dan itu mungkin masih banyak disepelekan ya sama petani-petani karena terutama petani yang terbiasa dengan kolam tanah. Iya. Karena kolam tanah secara alami kan ada. Tapi begitu mereka mencoba pakai kolam terpal atau kolam semen nanti akan kaget ya. Tips-tips ini yang mungkin belum punyai sama calon-calon pengusaha lele ya Mas. Saya yakin semua sudah tahu. Hampir semuanya udah tahu. Tahu, tapi Penerapannya ya. penerapannya kalau belum pengalaman mati massal ya biasanya masih asal. Kalau bisa ya jangan lawas mati. Betul. Justru itu disiplin itu yang sangat penting. Ya, contohnya gini Mas, kayak di sini aja walaupun kita di sini udah ya bisa disebut ngerti lah sama lele, tapi yang namanya untuk mati massal dan suatu kegagalan itu bukan hanya sekali 2 kali, sekarang kita pun sering gitu loh. Terutama beberapa faktor yang nggak bisa kita kendalikan itu adalah bahan baku air ya, terutama cuaca juga itu yang kita nggak bisa kendalikan. Jadi kita memang meminimalkan dengan yang kita bisa, yaitu salah satunya mempersiapkan air, jangan terburu-buru. Betul, saat penebaran ikan itu air harus sudah siap, minimal didiamkan 3 hari. 3 hari ya. Penambahan probiotik itu Itu jauh lebih baik. jenisnya prebiotik itu obat atau cairan atau gimana Mas? Itu bukan obat ya, itu kayak bibit starter ya. Oh, Ya, bakteri starter betul, Iya. bakteri starter. Jadi nanti dia akan memperbanyak dengan penambahan gula atau molasses. Gitu. Oke. Terus mungkin ada tips trik untuk calon-calon pengusaha lele atau mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di dunia lele, boleh Mas di-share Mas? Nah, kalau untuk pemeliharaan ya, yang penting paling utama itu kita jangan terlalu terburu-buru menunggu hasil. Jadi yang paling penting adalah kesabaran. Pertama mempersiapkan air, terus pemberian pakan juga jangan sampai berlebihan karena itu faktor penting juga. Justru kebanyakan tingkat kematian tinggi karena pemberian pakan yang berlebihan, bukan kurang pakan. Kalau kurang pakan
ikan mungkin pertumbuhan agak lambat tapi nggak mati. Tapi kalau berlebihan dampaknya kematian. Bukan, karena kalau berlebihan nanti sisa pakan atau Mengendap. itu akan terurai menimbulkan amoniak yang tinggi. Oh iya. Akhirnya Bau ya. betul merusak air. Kembali lagi ke air sih. Karena kekenyangan ya. Betul, kembali lagi sih semua nanti ke air sih efeknya gitu. Terus untuk masnya mungkin tip and trick untuk Kalau dunia saya pemekaran. sih jangan kapok aja. Biasanya orang yang baru main di lele itu pertama menggebu-gebu, oke lah katanya. Mau gimana sih? Gampang. Orang lihat gampang kan gitu. Biasanya udah satu kali, untuk berikutnya satu kali berhasil mungkin. Untuk kedua kali gagal, belum tentu yang ketiga kali lagi mau berhasil atau mau gagal lagi kan penentuannya. Yang penting jangan kapok. Gitu aja. Iya. Ya hampir semua bisnis seperti itu ya. Nah, kan gitu. Tidak ada yang gampang lah. Nggak ada yang gampang lah benernya. Tapi kalau selama kita bisa belajar mempelajari dengan benar, sumbernya juga benar, insya Allah juga akan berhasil ya Mas. Iya. Kalau udah ada kesalahan ya jangan diulangin sama persis. Diperbaikin. Mungkin Bapak mau ngasih tip dan trik untuk calon pengusaha yang mau mungkin budidaya ikan lele biar bagaimana caranya biar cepat budidayanya Pak? Pertama yang kita siapkan yaitu lokasi. Air disiapkan minimal 1 minggu lah. Air disiapkan 1 minggu, kemudian 1 minggu sebelum diisi. Air Hmm. udah siap dulu 1 minggu. Setelah 1 minggu kita cari bibit yang bagus. Jangan asal lele. Karena lele itu yang akan- tadi bersertifikat ya Pak? ya minimal yang sertifikat lah. Artinya kalau ada bukti sertifikatnya, kan orang akan lebih percaya. Betul. Nah, setelah Dengan itu, harga tadi berapa Pak yang bersertifikat satu paketnya? satu paketnya itu 2.200.000 saya jual di situ. 2.200.000. ya. Itu berapa pasang Pak? Itu 15 ekor ya? satu paketnya 15 ekor, 15 ekor. betina 10, jantan 5. Jantan 5 ya. Nah, kemudian ini untuk para petani, terutama pemula-pemula, agar kita berhasil untuk memelihara ikan, saya kasih saran, beli ukuran minimal LBG. LBG itu apa Pak? Istilah lele baru gede lah. Oh, lele baru gede. Yang ukurannya Ukurannya di antara 12 sampai 15 cm. Itu hanya waktu 1 bulan dengan standar isi per kilonya itu sekitar 30 sampai 35. Dalam kurun waktu 1 bulan itu akan menjadi 100%. 2 kali lipat. 2 ya? kali lipat. Karena kita beli 50 kilo, dalam 1 bulan nanti akan menjadi 100 kilo. Nah, kita jual pertamanya, 1 bulan jual pertama itu 50 kilo dengan standar per kilonya isi 8 sampai 10 ekor per kilogram. Artinya kita udah dapat uang, artinya udah bisa mulai muter uang. Kemudian 2 minggu berikutnya dengan kita beli pertama 50 kilo, sudah dijual 50 kilo, di sini masih ada 50 kilo. Mudang. Jadi Ya. masih tersisa modal ya Pak? Masih tersisa modal. Nah, kemudian 2 minggu, bukan 1 bulan lagi, 2 minggu kita udah bisa panen lagi. Minimal 50 kilo lagi. Betul. 50 kilo, karena dalam setiap kilonya dengan ukuran LBG, kilonya itu akan menjadi 4 kilo. 1 kilo jadi 4 kilo. 4 kilo. Sehingga katakan saya beli 50 kilo, itu akan menjadi 200. 200 kilo. Kita panen dalam kurun waktu 2 bulan, total kita sudah menjadi 4 kintal. 200 kilo. 200 kilo 2 ya? kintal. Nah, katakan 2 kintal dengan asumsi harga 15.000 per kilo, kita udah punya uang 3 juta. Itu modalnya berapa Pak? Modalnya pertama, katakan ini tadi bicara 50 kilo loh. Iya. 50 kilo per kilonya katakan 20.000, berarti 1 juta. 1 juta jadi 3 juta ya Pak? Jadi 3 juta. Kemudian 3 juta berarti masih ada sisa 2 juta. Yang 1 juta tadi kan modal ikan. Heeh. Nah, kemudian yang 1 juta untuk pakan.
Untuk pakan, nggih. Satu pakan. Kemudian yang 1 juta untuk keuntungan. Laba Udah lah ya, Pak. gampangnya itu Iya. seperti itu. Kita masih tetap punya modal karena modal itu enggak diambil sih, Betul, tapi Pak. itu mengambil hanya 1 juta untuk sisa keuntungannya toh. Berarti masih ada uang 2 juta untuk operasional, Plus modal ya, Pak. plus modal. Nah, ini tadi baru 50 kilo loh Mas. Nggih, Pak. Ya kalau sudah kintalan, Kintalan nggih. Lebih banyak lagi. artinya keuntungannya lebih banyak. 50 kilo itu minimal hanya 1 kolam Mas. 1 kolam dengan ukuran 23. Dengan isinya ukuran 23, 50 kilo. Lah kalau katakan kolamnya minimal 4, berarti per minggu minimal jual 50 kilo per minggu. Betul, Pak, betul. Kan lumayan, artinya ini tidak memakan waktu Betul. dan tidak Tapi mengganggu aktivitas. Itu jualnya berarti langsung ke konsumen ya, Pak? Bisa ke pecel lele, bisa ke itu ya, Pak? Ya bisa, ini langsung, bukan langsung ke konsumen. Saya jualnya ke bakul-bakul lagi Mas. Kalau yang ukuran, kalau yang tadi buat teman-teman yang mungkin beli ke Bapak masih ukuran yang 79, siap apa ya? 912. Iya, yang siap itu berarti kan kita nanti yang teman-teman kan jualnya ke, kan udah besar kan, posisi Iya, udah besar iya. kan, itu langsung konsumsi atau memang ke bakul lagi, Pak? Biasanya konsumsi, tapi lewatnya bakul. Lewat bakul ya, Pak, tetap Iya. ya. Katakan Kayak apa petani, namanya? Apa ya bahasanya? ya tengkulak lah, pengepul. Pengepul ya, Iya. nggih. Jadi kalau petani itu ndak mungkin akan mengantarkan walaupun harganya lebih mahal, tapi malah suruh nganteri 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo, males. Berarti kita juga harus punya channel pengepul ya, Pak? Iya banyak, ya Pak. Udah otomatis. Kalau kita sebagai motivasi, katakan untuk wilayah Purwokerto aja, tulisan pecel lele itu banyak banget Mas. Betul. Katakan satu tulisan pecel lele kita butuh 3 kilo aja. Berapa ratus tulisan pecel lele yang ada di wilayah Purwokerto. Purwokerto ya. Nah itu ikan lelenya dari mana sih? Itu kebanyakan dari wilayah luar Mas. Oh, malah Karena dari Purwokerto sendiri atau Banyumas sendiri kekurangan. Makanya tulisan pecel lele kalau nggak ada lele ya nggak bisa jualan. berarti peluang bisnisnya masih terbuka Masih lebar ya, Pak, terbuka di lebar. Purwokerto ya, Pak? Masih terbuka lebar. Di Indonesia mungkin juga lebih ya, Pak? Lebih. Makanya ini banyak anak-anak remaja lagi mulai gelut. Bergelut dengan lele karena apa? Satu, tidak mengganggu aktivitas. Kedua, modal kecil kategori sudah punya usaha. Nah, kita udah punya usaha. Ya, yang penting pertama optimis. Kedua, bahwa ini makhluk hidup butuh ilmu. Dan kami di sini atas nama Kedung Lesung siaplah diskusi bersama-sama, saling tukar informasi, saling bagi informasi, saling menerima dan saling memberi. Alamatnya kami di mana, Pak, ini, Pak? Alamatnya Jalan Rianto, Gang Wijaya Kusuma nomor 1, Sumampir, Purwokerto Utara. Bagi teman-teman pencinta atau petani lele, kami Kedung Lesung siap diskusi bersama-sama, baik sifatnya individu maupun kelompok. Dan kami di sini sering kedatangan para mahasiswa untuk PKL, untuk penelitian. Barangkali teman-teman yang pengen bisnis lele, silakan datang ke Kedung Lesung. Oke, terima kasih Bapak untuk informasinya. Semoga bisnisnya makin lancar dan makin dikenal di seluruh Indonesia oleh Amin. mungkin calon peternak-peternak yang mau mengambil bibitnya dari sini, ya, Pak? Ya, bisa, Ya. bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.